Studi Ekonomi Syariah dengan NIM 51211000. Di sini saya bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas, yaitu mata kuliah leadership dengan dosen pengampu Pak Sarwo Edi SAG. Di sini saya akan mewawancarai salah satu ketua PPN atau ketua organisasi Pondok Pesantren Modern Nursalam Putri yang bernama Kak Adelia Putri. Dan bersama Kak Adelia Putri, Kak Adel silakan perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adelia Putri, menjadi ketua OSIS atau ketua PPN di Pondok Pesantren Modern Nursalam Putri tahun 2021. Di sini kita akan bertanya-tanya ya kepada Kak Adelia, salah satu leader ketua PPN Putri di Pondok Pesantren Modern Nursalam. Oh iya Pak, untuk menjadi seorang pemimpin yang baik dan yang patut dicontoh itu kira-kira seperti apa ya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan Kak Nabila. Untuk menjadi pemimpin yang baik dan patut dicontoh itu, terutama kita harus mempunyai attitude yang baik juga, Kak. Attitude itu nomor satu ya, bahkan attitude itu di atas ilmu, Kak. Dan untuk menjadi pemimpin yang patut dicontoh itu, kita itu bukannya memerintah tapi memberikan bimbingan, juga mengajak tapi bukan memerintah, dan lain halnya. Kak Adel selama menjadi ketua ini pasti punya visi misi dong. Nah, visi misi dari Kak Adel itu selama menjadi ketua OPPN Putri itu apa ya visi misinya? Visi misi saya menjadi ketua PPN saat itu terutama menjadikan sebagai ketua ya, Kak. Iya. Terutama menjadikan anggota itu sebagai contoh untuk para santri atau para siswa di sana. Dan organisasi ini yang lebih baik lagi ke depannya, dan terutama bisa dapat dipercaya dan dicontohkan. Gimana sih jadi seorang pemimpin yang bisa dapat dipercaya oleh semua orang itu kayak gimana ya? Terutama kita harus mempercayai diri sendiri, kan. Cuma walaupun orang percaya kita, tapi kalau kita nggak percaya ke diri sendiri cuma ya. Terutama kita percaya diri sendiri, kemudian kita contohkan dan buktikan kalau kita ini bisa dipercaya, dan kita juga harus mempercaya orang agar dia juga kembali percaya sama kita. Selama menjadi pemimpin itu kan pasti mempunyai strategi ya. Nah, salah satu strategi Kak Adel itu selama menjadi pemimpin pondok pesantren itu apa ya kira-kira? Strategi saya itu yang pertama, saya selalu berkoordinasi, berkonfirmasi kepada para pembimbing, yaitu asatidz dan ustazah. Yang kedua, saya harus mencontohkan dari diri pribadi, lalu dicontohkan oleh anggota, dan kemudian ya para santri mengikuti kami gitu. Pastinya kan dalam sebuah organisasi itu atau menjadi seorang pemimpin itu punya prinsip ya. Nah, kira-kira apa sih prinsip Kak Adel selama menjadi ketua PPN Putri itu? Prinsip saya sebagai ketua PPN itu, saya itu harus lebih fokusnya ke anggota, bukan ke ADO atau anggota para santri atau mahasiswa. Itu prinsip saya. Kira-kira ada gak sih selama menjadi ketua itu ada anggota yang melanggar dari kedisiplinan pondok? Tentunya pasti ada, Kak. Pasti ada anggota yang melanggar. Bahkan tanpa disadari kadang ketua pun melanggar. Tapi perlu ada yang mengingatkan sih, Kak. Karena kan ketua itu kan bukan sempurna ya. Sama kan, ketua itu manusia juga. Masalah sebagai ketua itu banyak ya. Mulai dari masalah pribadi, masalah dari luar pribadi atau dari orang lain, terutama anggota. Kemudian seperti sistem dari kitanya gitu ya. Dan kalau salah dari
ada konflik lagi atau masalah lainnya, kita bisa musyawarahkan Kak secara baik-baik antar anggota dan ketua. Kalau memang sudah terjadi kericuhan, kita bisa cara ketiga, yaitu kita laporan ke itu atau muslim kita ya untuk memimpin jalannya musyawarah itu. Memang musyawarah itu adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah dalam organisasi. Kan pasti selama menjadi pemimpin itu banyak dong ya ceritanya. Boleh gak sih dengar ceritanya selama menjadi seorang pemimpin? Ya, cerita kalau diceritain susah Kak. Gak apa-apa Jadi kan? mengingat ya. Jadi kalau cerita sebagai pemimpin itu kan ya tentunya banyak pengalaman-pengalaman baru ya. Terus juga apa ya, nggak seperti biasanya gitu. Dan yang pertama saya rasa itu kayak gimana ya, percaya nggak percaya gitu menjadi seorang pemimpin ya. Padahal kayak ngerasanya tuh kayak masih banyak kurangnya gitu, tapi kok malah jadi pemimpin. Gak apa-apa, kan kita harus belajar dulu gitu Ya. jadi seorang pemimpin dari bawah untuk menjadi atas. Benar Kak, benar. Dan menjadi seorang, pokoknya menjadi seorang pemimpin itu kan banyak banget pengalaman, terutama pengalaman yang belum pernah kita temui. Contohnya yang harusnya ngurusin diri sendiri ya jadi ngurusin orang lain juga, masalah orang lain juga kita harus yang ngurus. Dan selanjutnya kayak campur aduk lah rasanya, sedih, seneng, terus kayak yang ya udah jalanin aja gitu. Kadang kalau lagi sedih pasti ada yang nyemangatin kan, temen yang nyemangatin, Anggota sendiri gitu ya. iya. Kadang anggota, kadang juga atasan kita gitu, kadang pembimbing juga gitu. Dan saya itu belajar banyak banget dari menjadi seorang leader ini, belajar banyak banget. Kira-kira pelajaran apa tuh yang kakak ambil selama menjadi seorang pemimpin? Salah satunya yaitu harus mementingkan diri orang lain juga, jangan terlalu mementingkan diri sendiri. Dan tentunya menjadi seorang pemimpin itu bukan hanya berbicara tentang kedudukan atau jabatan, tapi berbicara tentang tanggung jawab, berbicara tentang amanahnya, dan lain sebagainya Kak. Mungkin cukup sekian ya, dan terima kasih kepada Kak Adel sudah mau menjadi salah satu narasumber saya yang mau diwawancarai. Sama-sama Kak Nabila. Cukup sekian dari saya Nabila Putri dan Kak Adelia Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.